Di zaman Pak Itu Jokowi 5 tahun ini agama dipecah dua. Satu agama yang pro atau yang disayang pemerintah, katakanlah orang-orang kawan-kawan kita di NU, dan selain NU itu dianggap musuh. Kenapa takut sekali sama komunis? Bangkit. Dan tidak ada pasal dalam RUHP itu yang ingin menghidupkan komunis. Nah, pertanyaan itu yang kemudian saya mencoba mereka-reka. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba komunis kemudian kita memperdebatkan dan begitu kencang dan begitu ketakutan kita? Ada golongan yang pernah punya luka yang tadi disebut oleh Ustadz Abu Bakar, Ustadz Zaitun. Bahwa golongan Islam itu punya luka dengan kelompok ini. Situ. Berapa ulama dibantai, kan gitu kan? Tapi kalau itu alasannya Ustadz, bukan hanya PKI pernah membantai Indonesia. Belanda juga pernah membantai Indonesia. Westerling itu di rumah saya di Sulawesi Selatan sana, korban 40.000 jiwa. Tapi apakah kemudian luka itu kita pelihara sehingga kita tidak mau jalan-jalan ke Belanda sana? Tidak juga Ustaz. Gitu. Kurang apa kerja kejamnya lagi Jepang dengan Romusa. Bukan hanya mengganti ideologi, negara ini mau diambil alih semua. Tapi kemudian kita tidak ada masalah. Mungkin kita sebagai Islam karena Islam kita ini rahmatan lil alamin. Mungkin karena kita ini bangsa Indonesia bukan bangsa yang pendendam. Politik yang Sejak 5 tahun serta terakhir dilakukan oleh sisa-sisa ketegangan gerombolan antara kelompok G30S Islam PKI dan untuk kelompok mengacaukan nasionalis. masyarakat. Ada luka yang golongan Islam sebenarnya udah kering ini barang. Kering ini barang. Tapi kita luka ini sama-sama. Tadinya saya berpikir golongan Islam ini pecah-pecah juga. Tapi baru di isu ini ternyata saya mengambil kesimpulan semua golongan Islam itu bersatu ketika dia berbicara dengan luka lamanya di situ. Tidak ada lagi perbedaan. Jadi saya mulai membagi kelompok Islam ini. Ada kelompok Islam yang nyata-nyata dia menentang mengoposisi pemerintah. Ada yang kelompok Islam yang tidak nyata-nyata menentang, tapi juga akan siap menjadi oposisi. Ada juga kelompok Islam yang seolah-olah tidur bersama pemerintah, tapi sambil membisikkan ke telinganya pemerintah. Kalau kamu mencederai Islam, saya jewer kupingmu di situ. Ada juga begitu. Karena mereka ketika kelompok agama kemudian mulai disingkirkan, maka dia kemudian semuanya bersatu. Makanya ketika saya baca semua maklumat MUI, maklumat NU, maklumat Muhammadiyah, itu nadanya sama. Baru berapa minggu lalu, dalam 5 tahun terakhir ini, kelompok-kelompok Islam seolah menjadi terasing di negerinya sendiri. Itu yang dia rasakan. Berapa ulama yang berjuang mendirikan republik ini. Indonesia 80% penduduknya umat Islam. Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Gak ada yang dia minta. Ada gak dia minta? 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Gak ada yang dia minta. Sederhana permintaan umat Islam. Dia mau berdialog sama Tuhannya. Dia mau mengingatkan umatnya akan kebaikan. Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum, tapi juga cara memilih pemimpin. Kan begitu kira-kira. Nah inilah ketegangan-ketegangan. Ketika agamanya dinistakan, kok susah sekali ini membawa ke proses hukum. Muncullah demo berjilid-jilid. Yang kemudian berujung ulamanya tidak bisa pulang. Belum lagi penghujung, kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah ini yang menarik menurut saya. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Muhtar Ngabalin dan Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam. Ketika saya ditanya, Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya? Maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Dia membahasakan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat. Dan Al-Ankabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita ulang lagi. Dan Pancasila yang kita tiupkan itu 5 kali sehari. Belum selesai di sini, selesai bunyi terus. Ya kan Ustadz kan? Belum selesai di daerah sini, selesai bunyi bertalu-talu terus. Seluruh dunia bertalu-talu. Inilah Islam. Yang kemudian sekarang dalam kelompok ini Ustadz Ali Muhtar Ngabalin. Saya banyak belajar dari beliau. Inilah yang kemudian sekarang, kenapa kami mau diperhadap-hadapkan? Kenapa kami ada yang menjalankan keyakinannya ketika dia celananya cingkrang, radikal. Atau dia pakai cadar. Dulu diperhadap-hadapkan. Saya Indonesia, saya Pancasila. Ada dulu itu, banyak sekali seperti itu. Kenapa kami seperti ini? Sekarang, akhirnya sekarang semua orang disuruh pakai cadar. Ada yang tidak adil dilakukan oleh kekuasaan. Kelompok Islam selama ini tadi yang saya katakan tidak pernah meminta apa-apa. Paling jauh kelompok-kelompok Islam mungkin dapat honor dari negara. Itu tidak dipakai untuk foya. Dikembalikan lagi untuk membantu negara, menghidupkan santri-santri, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan manusia-manusia yang beriman, bertakwa dan akhlak mulia. Yang sebenarnya tugas pemerintah itu dikembalikan lagi seperti itu. Itulah yang kemudian mulailah sekarang kelompok Islam sangat hati-hati. Kalau kemudian Pancasila ditiupkan terus, seolah-olah ini mau dijadikan instrumen untuk memarjinalkan Pancasila. Siapa kekuasaan itu pertanyaannya? Saya juga tidak tahu. Tetapi kita akan bisa menemukan jawabannya itu Pak Fadli, Pak Ali Muhtar. Mari kita pulang ambil cermin masing-masing di rumah. Bisa jadi kekuasaan itu ada pada wajah dalam cermin itu. Saya kira itu Pak Karni yang bisa saya sampaikan.